Assalamualaikum. Hari ini aku akan membuat kue tradisional yaitu kue lapis tenun edisi merah putih dalam rangka turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan tepung beras sebanyak 225 gram, tepung tapioka 125 gram, gula pasir 160 gram, garam secukupnya, dan vanili bubuk secukupnya. Kemudian bahan keringnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Lanjut, siapkan santan sebanyak 1100 ml. Ini santannya sudah saya masak sebelumnya dan sudah dalam keadaan dingin. Tuang santan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Tuang kembali sisa santannya, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Agar tidak ada tepung yang masih bergerindil, sebaiknya adonan kita saring terlebih dahulu. Jadi total adonan setelah kita campur dengan tepung-tepungan menjadi kurang lebih sebanyak 1500 ml. Kemudian ini adonannya sudah saya bagi menjadi dua bagian. Untuk adonan putih ini akan saya tambahkan pemutih makanan. Caranya dengan mencampurkan sedikit adonan dan tambahkan bubuk pemutih makanannya, kemudian campurkan ke dalam adonan putih, aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Untuk adonan selanjutnya ini akan saya beri pewarna makanan merah cabai secukupnya, tapi jika dirasa kurang pekat, boleh kita tambahkan lagi pewarna makanannya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, ini untuk adonan merahnya akan saya sisihkan kira-kira sebanyak 100 ml. Ini untuk lapisan motifnya ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Lalu saya berikan pewarna makanan secukupnya saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sebelumnya sudah saya panaskan panci kukusan dan ini airnya sudah mendidih. Lalu kita panaskan loyang terlebih dahulu. Sebelumnya sudah saya siapkan loyang ukuran 22 x 10 cm yang sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis. Panaskan selama 3 menit. Setelah loyangnya panas, kita tuang adonan pertama yaitu adonan berwarna merah sebanyak 80 ml. Ini untuk lapisan pertamanya ya. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, ini sudah set. Kemudian tuang untuk lapisan keduanya, yaitu adonan putih sebanyak 80 ml. Kukus selama 5 menit. Lakukan berulang sampai mendapatkan 6 lapis, 3 lapisan untuk merah dan 3 lapisan untuk putih secara berseling. Sebelum menuang adonan, sebaiknya adonan kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, agar tidak ada tepung-tepungan yang masih mengendap di dasar wadah. Nah, ini sudah masuk di lapisan putih yang ketiga. Setelah dikukus, kita akan menuangkan untuk lapisan motifnya. Nah, untuk membuat lapisan motif ini, kita buat di bagian kanan terlebih dahulu. Tuang sedikit demi sedikit adonan secara memanjang seperti ini. Atau jika kalian sulit, boleh menggunakan ujung sendok dan buat garisan terlebih dahulu. Kemudian kita tuang sampai mendapatkan 5 garis atau 5 motif seperti ini. Kemudian ini kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit dikukus, ini lapisan motifnya sudah set. Kemudian kita tuang dengan menggunakan lapisan pembatas yaitu adonan putih sebanyak 55 ml. Ratakan adonan, kemudian ini kita kukus selama 3 menit. Jangan lupa setiap mau menuang adonan, sebaiknya adonan kita aduk-aduk terlebih dahulu ya.
Nah, setelah 3 menit dikukus, ini lapisan putihnya sudah set dan masih terlihat jelas untuk lapisan motif yang pertamanya ya. Kemudian kita tuang kembali untuk adonan lapisan motifnya tepat di sebelah kanan lapisan motif yang pertama, atau seperti bisa dilihat di video ya, seperti ini. Kemudian kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit dikukus, kemudian tuang lagi adonan putihnya, ini untuk lapisan pembatasnya sebanyak 55 ml. Kukus kembali selama 3 menit. Nah, setelah lapisan putihnya set, kemudian kita akan menuang kembali untuk lapisan motif yang ketiganya. Tuang sedikit demi sedikit tepat di sebelah kanan lapisan motif yang kedua, atau seperti di video. Maaf ya teman-teman kalau saya menjelaskannya belibet seperti ini, tapi mudah-mudahan kalian semua paham apa yang saya jelaskan. Karena untuk membuat kue lapis tenun ini sedikit agak ribet. Nah, ini dia untuk lapisan motif geser ke kanannya sudah ada 3 lapis. Kemudian kita tuang kembali lapisan putih, kukus selama 3 menit. Dan ini kita akan membuat lapis motif geser kiri. Tuang adonan tepat di sebelah kiri lapisan motif terakhir yang tadi kita buat. Nah, seperti ini. Tepat di bagian kirinya ya. Lakukan hal yang sama sampai mendapatkan 5 garis atau 5 motif. Kemudian ini kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit dikukus, lalu kita lapisi dengan lapisan pembatas yaitu adonan putih sebanyak 55 ml. Untuk lapisan pembatas ini semuanya sama sebanyak 55 ml ya. Kukus selama 3 menit. Kemudian untuk lapisan motif yang kedua, ini kita tuang tepat di sebelah kiri adonan terakhir, atau seperti di video. Lakukan hal yang sama sampai mendapatkan 3 lapisan motif ke kiri. Untuk lapisan motif ketiganya tidak saya record agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini sudah masuk di lapisan motif yang terakhir. Kemudian kita tuang lagi untuk lapisan pembatasnya. Setelah lapisan putihnya set, kita akan kembali lagi ke awal. Kita akan membuat lapisan motif geser kanan dan geser kiri kembali. Prosesnya sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk di lapisan motif geser kiri yang terakhir. Kemudian kita tambahkan adonan putih sebanyak 80 ml. Kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, ini sudah set. Kemudian kita tambahkan adonan merah atau lapisan merahnya sebanyak 80 ml. Kukus lagi selama 5 menit. Tuang kembali adonan putih sebanyak 80 ml. Nah, jadi untuk lapisan frame yang bagian atasnya ini saya hanya membuat 2 lapisan merah dan 2 lapisan putih. Nah, ini sudah masuk di lapisan terakhir yaitu lapisan merah. Tuang lapisan sebanyak 80 ml. Dan ini masih ada sisa adonan sedikit, saya tuang atau saya cetak di cetakan bunga seperti di video untuk sisa adonannya ya. Kemudian ini untuk yang terakhir kita kukus selama 20 menit atau sampai matang. Dan ini sudah dikukus selama 20 menit, ini kuenya sudah matang. Kemudian kita biarkan kuenya sampai benar-benar dingin. Dan ini dia kue lapis tenunnya sudah benar-benar dingin dan akan saya keluarkan dari loyang. Sebelumnya akan saya bantu sisir pinggiran-pinggirannya seperti ini dengan menggunakan spatula agar mudah dikeluarkan dari loyang ya. Tapi insya Allah ini kuenya tidak lengket sama sekali
Kemudian akan saya balik dan hasilnya seperti ini. Dan ini dia untuk kue lapis tenunnya sudah dikeluarkan dari loyang, hasilnya seperti ini. Ini sangat terlihat jelas sekali ya motifnya. Nah, kemudian langsung aja mau aku potong-potong. Nah, untuk memotongnya ini jangan sampai salah atau terbalik ya teman-teman. Kita potongnya seperti ini. Dilihat terlebih dahulu bagian motifnya. Dan hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat terdapat 3 lapisan frame di bawah dan 2 lapisan frame di atas. Dan untuk lapisan motif tenunnya ini terdapat 12 lapis. Nah, kira-kira seperti ini cara pembuatan kue lapis tenun. Memang agak ribet, tapi untuk hasilnya ini sangat memuaskan dan untuk motifnya sangat terlihat jelas banget ya. Dan untuk rasanya ini sudah pasti rasanya enak, manis dan gurih. Oke deh, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.